Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, psikologi keluarga dapat hadir kembali ke ruangan Anda yang mudah-mudahan akan membuat kita semakin tepat menjadi bagian-bagian dari keluarga kita sesuai dengan peran kita. Tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Assalamualaikum Ustadz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sayang sekali Mas Krisna nggak bisa hadir, ada sesuatu yang harus beliau selesaikan. Jadi tanpa Mas Krisna mudah-mudahan acara ini juga bisa lancar sampai akhir nanti. Dan seperti biasa Ustadz, kita awali dengan membaca Ummul Kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Allahumma amin. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang hadir di sini serta yang bersama-sama psikologi keluarga, dua kasus yang ada pada kesempatan hari ini mudah-mudahan persuasi kita semua tentang bagaimana seharusnya kita melangkah, karena Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar akan memberikan gambaran yang insya Allah akan membuka mata hati kita. Jadi yang pertama Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, saya ini istri yang selalu mengalah dari apapun semuanya pada suami. Tapi kali ini saya akan berusaha untuk bisa mengalahkan itu semua. Karena apa yang dilakukan sudah di luar kemampuan dan menentang Allah Ustadz. Jadi ceritanya suami sudah selingkuh, bukan kawin lagi. Jadi saya katakan itu tidak benar. Sekarang kalau dia tidak mau bertobat, saya yang minta cerai Ustadz. Apakah keputusan saya ini sudah benar? Apakah yang saya katakan ini sudah ada dalam syariatnya Allah? Mohon pencerahan. Kemudian yang kedua Ustadz, Assalamualaikum Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar. Lagi-lagi dari seorang istri nih. Saya sebagai seorang istri harus menerima atau menolak? Karena saya sudah sayang sama suami saya menikah sudah 16 tahun dan kami sudah dikaruniai 3 anak. Saya merasa baik-baik saja. Suami saya sejak pertama perkawinan ternyata sudah main dengan wanita yang sudah punya pasangan. Dia melakukan ini sejak pertama dia menikah dengan saya. Baru ketahuan setelah 2 tahun ini. Jadi Ustadz, saya merasa tidak enak dan sampai saat ini dia masih melakukan itu. Dia menganggap ini adalah hal biasa. Jadi saya tidak tahan. Saya mau pisah saja Ustadz dengan dia. Tapi dia nggak mau. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mohon pencerahannya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam wa ja'alana min ummati nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassairina ala nahjihil qawimi ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa ala sahabatika al-ghurril mayamin.
wa jami'i ibadillahis salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul mu'minat wa rahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan dua kasus yang menunjukkan penyimpangan dari tuntunan Allah, penyimpangan dari fitrah manusia yang sehat. Nah, pagi hari ini bersama Ustadz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, Abdul Hasan Asyadili, begitu juga ada Ustadz Junaidi, Ustadz Lukman, anak-anak kita yang sedang magang, kepada seluruh kerabat kerja di studio. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuaikan nafsu kita, kebiasaan kita dengan keridhaan Allah yang sejalan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Kasus yang pertama dan kedua hampir bersamaan, walaupun kasus yang kedua ini lebih keji. Allah membuka bagi kaum pria yang tidak mendapatkan kecukupan pada pasangannya, punya kemampuan, dia bisa menikah lagi, menempuh jalan yang dihalalkan Allah. Dan pasti hal ini akan menyakiti, menimbulkan rasa kecewa di hati istrinya. Tapi dibandingkan orang yang berzina, apalagi berzina dengan istri orang lain, ini bukan hanya sekedar perbuatan yang keji, yang dapat wal'iyadzubillah menjerumuskan dirinya dalam kehinaan di dunia, tapi bisa membuat orang kekal dalam api neraka, kecuali kalau mereka bertaubat. Oleh karena itu dengan tegas dalam kasus perzinahan ini, Allah berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Pria penzina tidak akan menikahi, menggauli kecuali wanita penzina seperti dirinya atau wanita yang musyrik. Begitu juga wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Yang punya kecondongan terhadap wanita penzina, juga pria yang penzina seperti dirinya, atau pria yang musyrik. Jadi berarti antara zina sama syirik itu apa? Sama. Syirik menyebabkan orang terjerumus kekal dalam api neraka. Zina juga sama, seperti firman Allah, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Mereka-mereka yang tidak mempersekutukan Allah, tidak memanggil, menyeru, beribadah di samping kepada Allah juga kepada selainnya. Mereka tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah dan tidak berzina. Allah sebutkan 3 dosa besar. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Yang melakukan perbuatan tersebut atau salah satunya, dia akan menerima balasan dari dosanya. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Dia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda dan dia akan kekal dalam api neraka dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana, kecuali yang bertaubat dan beriman, wa amila salihah, kemudian disusul dengan amal saleh. Illa man amana wa amila salihan faula illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertaubat sebelum datang sakaratul maut, memperbaiki dirinya, menyusul dengan amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan dosa mereka, digantikan tempat yang kosong setelah dihapuskan dengan amal-amal soleh, karena cintanya Allah pada orang yang bertaubat. Yang bertaubat bukan menguntungkan Allah, menguntungkan dirinya.
Jadi Allah jelaskan bahwa seorang wanita penzina, dia tidak akan condong kecuali terhadap laki-laki penzina seperti dirinya. Kalau wanita penzina yang hidup bebas ketemu dengan laki baik-baik, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, he's not my type. Bukan tipe saya. Nggak menggetarkan. Begitu juga sebaliknya. Pria-pria penzina tidak akan bergetar hatinya, tidak akan condong kecuali kepada wanita penzina seperti diri. Atau kepada pasangan yang musyrik atau musyrikah. Artinya zina dengan syirik setali 3 uang. Kemudian Allah SWT lanjutkan, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan Allah haramkan hal tersebut atas orang yang beriman. Tahrim di sini kembali dua hal. Pertama, perbuatan. Ya. Zina ini membuat apabila dia menikah dengan pasangan yang tidak berzina, ya, itu merupakan perbuatan yang diharamkan Allah. Jadi pria kalau menikahi dengan seorang wanita penzina dan tidak bertobat, haram baginya. Sebaliknya, kalau seorang istri tahu suaminya berzina dan punya kebiasaan tersebut, dia dalam satu rumah tangga, dia melakukan betul-betul perbuatan dosa yang diharamkan Allah, dan bisa lama-kelamaan dari keimanan terkikis, akhirnya masuk dalam golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Artinya, kalau sampai dia bisa terbiasa bersama suami yang berzina, dia menerima hal ini, lama-kelamaan imannya akan terkikis, sampai dia menganggap itu merupakan hal yang biasa. Jadi Allah haramkan secara hukum. Di samping secara hukum diharamkan, mustahil wanita beriman akan cocok condong kepada pria yang berzina. Mustahil juga pria yang beriman akan condong hatinya kepada wanita penzina. Yang muncul di hatinya rasa jijik. Jadi kasus ibu ini berdua tidak dapat lagi hidup bersama suami semacam ini. Oleh karena itu, ibu, kalau suami tidak mau bercerai, ibu bisa mengajukan gugatan yang dinamakan khulu di pengadilan agama. Minta dipisahkan dari suami. Karena suami melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah. Jangan mengatakan bahwa Indonesia ini negara Pancasila. Baik kita mau terima syariat Allah, tidak, di hari kemudian nanti kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertanggungjawaban dari kita semua atas apa yang kita lakukan. Kalau Anda beriman, pria maupun wanita, Anda akan betul-betul memilih untuk menolak orang-orang yang menentang ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu berdua bisa mengajukan gugatan untuk berpisah dari suami, karena akibat pelanggaran mereka, ibu tidak wajib mengembalikan mahar yang pernah diberikan suami. Dalam kasus kedua, lebih wajib lagi karena si laki-laki sudah menganggap ini merupakan hal yang biasa. Dan dia berselingkuh dengan istri orang. Kalau kita biarkan ini, lama-kelamaan perasaan kita menganggap ini satu hal yang biasa. Nanti anak kita akan mencontoh, masyarakat di sekitar kita juga akan menganggap ini merupakan perbuatan biasa. Dan di Jakarta, kalau kita perhatikan di ibu kota secara umum, pelanggaran-pelanggaran semacam ini sering terjadi. Bahkan ada kesepakatan lagi. Suami yang mulai jemu sama istrinya berganti pasangan dengan apa? Dengan teman-teman yang disepakati. Temannya menggauli istrinya, dia menggauli istri orang lain. Ini perbuatan yang keji, wal'iyadzubillah, yang bisa mengundang azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kecondongan semacam ini bahagian dari gangguan jiwa. Gangguan jiwa? Karena dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang salah, sampai akhirnya menjadi kecanduan. Begitu juga kebiasaan seorang laki-laki punya kecondongan kepada sesama jenisnya, itu merupakan gangguan jiwa. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, bahkan banyak perilaku seksual yang menyimpang, orang-orang yang dikenal sebagai tokoh agama, tahu-tahu melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak kecil. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah menindak tegas orang semacam ini.
bukan hanya memenjarakan 10-20 tahun, tapi perilaku semacam ini yang menimbulkan trauma bagi orang lain, yang tepat adalah hukuman mati. Itu hukum hirabah sebagaimana diterangkan dalam suratul Maidah, bukan hukum zina. Kalau hukum zina itu atas dasar suka sama suka. Tapi kalau membuli anak-anak kecil, laki-laki dan perempuan, ini hukuman tidak dapat dibiarkan. Untuk membersihkan dari kejahatan semacam ini, seharusnya dihukum mati, kalau perlu digantung di muka umum, supaya menimbulkan efek jera bagi yang lain. Jadi, saya tidak akan panjang lebar ya, menjawab pertanyaan kedua ibu tadi. Ya. Yang harus ibu lakukan berdua ya, adalah minta berpisah dari mereka. Sampai mereka bertaubat, meninggalkan kebiasaan buruk tersebut dengan kesadaran. Kalau tidak, minta kepada Allah untuk memberikan pasangan yang lebih baik bagi ibu. Kalau ibu meninggalkan pasangan yang diharamkan Allah, yang berbuat seperti ini, insya Allah Allah gantikan dengan pasangan yang lebih baik dan lebih mulia. Karena kalau orang meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah, Allah gantikan dengan yang halal yang lebih baik lagi. Jadi keputusan di tangan ibu berdua. Dan kasus ini ya, artinya tidak memerlukan penjelasan yang panjang lebar, karena ayat Quran sudah menjelaskan. Az-Zani ini ayat 3 dari surat An-Nur. Dan surat An-Nur sebagaimana kita tahu merupakan surah muhkamah, bahkan dimulai dengan suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ini surah yang kami turunkan, kami wajibkan untuk diamalkan. Kami turunkan ayat-ayat yang jelas, terang benderang agar menjadi pelajaran buat kalian semua. Jadi pria penzina tidak akan menggauli kecuali wanita penzina yang serupa dengan dirinya atau wanita yang musyrik. Dan ibu bukan wanita musyrik. Begitu juga wanita perzina tidak akan condong kecuali kepada pria perzina yang serupa dengan dirinya atau pria musyrik. Dan Allah haramkan hal ini atas orang yang beriman. Surat An-Nur ayat 3. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi itu sebabnya beruntung sekali bagi para wanita muslim karena ada izin bercerai dengan pasangan, sementara dengan kondisi seperti yang barusan kita dengar ini, perasaan dan persiapan seperti apa yang harus kita miliki kalau itu memang akan kita ambil. Psikolog kita akan membahasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitu besarnya nikmat Allah yang telah diberikan sesuatu pintu yang terbuka. Nikmat-nikmat Allah itu sangat terbuka. Sangat-sangat luas lapangnya nikmat Allah. Nikmat Allah itu sangat besar. Namun, apa yang menjadikan nikmat Allah itu menjadi kecil? Karena ada sesuatu perbuatan yang kita tidak inginkan menjadi satu perbuatan dan menjadi kecil nikmat Allah. Nikmat Allah itu besar, tapi menjadi kecil karena perbuatan kita, bukan dari Allah. Allah memberikan semuanya itu nikmat yang besar. Tinggal bagaimana kita melakukannya. Kalau kita mendengar, melihat kasus yang kedua, yang pertama dan kedua, sama-sama menjatuhkan dirinya ke dalam. Sama-sama memberikan perilaku yang tidak benar. Yang jadi masalahnya sekarang istrinya harus berbuat apa? Harus berbuat apa dia? Sudah jelas kalau dia seorang yang zina. Sudah jelas apakah kita harus memulai lagi? Kita harus memperbaiki lagi? Tidak.
Kalau dia tidak bertobat, tidak akan bisa. Kalau dia tidak bertobat, dia tidak akan bisa. Oleh karena itu, menunggu taubatnya. Bagaimana menunggu taubatnya? Jadi ketika kita tahu kalau suami kita melakukan perbuatan zina, dengan jelas kita pisahkan. Kita berpisah. Kita jelaskan dia berpisah bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa lagi. Kita tegaskan dengan hukum-hukum yang jelas bahwa kita dahulu di situ kita benar. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana kok kita tidak tahu? Kita orang baik-baik, tapi tiba-tiba suami kita menyimpang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi yang seperti ini? Apa yang terjadi ketika suami kita menyimpang? Apakah kita biarkan? Tidak. Kita tidak membiarkan. Kita ajak dia kepada Allah, kita ajak dia untuk kembali kepada Allah. Dengan catatan, kembali dulu kepada Allah. Ya, nanti saya akan kembali. Saya akan kembali kepada Allah, saya akan bertobat kepada Allah, saya akan... Itu hanya kata-kata. Oke, saya sekarang nurut. Saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Oke, saya tidak akan lakukan lagi. Saya tidak akan lakukan lagi. Itu hanya pembicaraan. Karena dia takut berpisah sama istrinya. Karena dia mempunyai teman istri orang lain. Nah dia takut nggak punya istri lagi. Ini kan cuma bagian daripada permainan dan dianggap biasa. Kalau dianggap biasa, seperti tadi dikatakan bahwa kalau ini biasa, kan anggapan biasa saja. Tapi kan dia kecewa. Oh, dia kan kecewa karena dia tahu. Kalau dia nggak tahu sekian tahun. Berapa tahun dia? 16 tahun. 16 tahun, 2 tahun baru ketahuan. Berarti 14 tahun tidak ketahuan. Dia bebas melakukannya. Sampai seperti itu. Nah, disinilah kita harus mengerti. Kita tegaskan, itu tidak bisa sebentar bertaubat kepada Allah terus langsung clear. Tidak. Dia harus ditinggalkan, dijauhkan. Dijauhkan dari sesuatu yang bukan dirinya. Dia bukan siapa-siapa. Dia suami? Tidak. Dia bukan siapa-siapa. Sampai dia bertobat, baru kembali lagi. Nah, tegaskan seperti itu. Pergikan dia ke rumah orang tuanya, atau punya kosan sendiri, atau tinggal di mana, pergikan dia, jauhkan dirinya, biar dia mengerti. Biar supaya dia mengerti bagaimana hidup sendiri. Waktu sama istrinya dia enak, senang. Dia bisa melakukan yang lainnya. Dia menyenangkan. Tapi saat ini istri sudah mengetahui tidak. Dia harus bertobat. Dia harus bertobat dan kembali kepada Allah dan kita hidup bersama lagi. Kalau dia bertobat, tapi cuman hanya omongan, tidak, lepaskan dia. Dia bukan siapa-siapa. Dia bertobat, kembali lagi boleh. Tapi kalau dia cuma bertobat tapi masih main ke sana kemari, sebaiknya tidak.
baik yang pertama dan yang kedua sama-sama, ya. Jadi kita ketahui bahwa seorang istri itu dengan tegas tidak. Coba istri yang kedua ini belajar mengatakan tidak. Katakan tidak dengan tegas, karena perasaan sayang itu cuman hanya satu perasaan, bukan ikatan. Kalau ikatan itu benar-benar dia mengikat. Dia benar-benar mengikat dan terjadi satu ikatan dengan jelas. Kalau dia menyimpang, tidak cuman main saja, tidak. Tapi kalau dia sudah berzina, maka kita katakan dia bukan siapa-siapa. Dengan jelas. Nah, bagaimana kita untuk mengerti kalau suami ini siapa? Sudah dijelaskan, ketika kita menikah, kita harus tahu bagaimana suami kita. Bagaimana apa yang dilakukan setiap waktu. Dia sholat, dia mengerti, dia berbuat sesuatu. Itu yang diperhatikan. Bukan penyimpangan-penyimpangan yang dia harus kita terima. Kalau penyimpangan-penyimpangan ini kita terima dengan begitu saja, maka dengan sendirinya akan bagaimana dunia ini? Bagaimana kehidupan kalau misalnya ada penyimpangan? Itu tidak enak, tidak jelas. Dengan kategori bahwa penyimpangan ini adalah suatu hal yang tidak baik, maka kita tinggalkan. Dengan jelas kita tinggalkan, bertobat, kembali pada Allah. Dia kembali, dia tenang, dia baik. Insya Allah itu akan menjadi baik. Insya Allah. Kalau Ustadz, biasanya perceraian yang terjadi kan akan diikuti dengan bagaimana kehidupan berikutnya dengan masing-masing, dengan apalagi yang anak-anak. Itu apakah boleh minta harta gono gini atau bagaimana pembagian warisnya pada saat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam kitab sucinya untuk setiap orang yang berhak-haknya. Kalau terjadi perceraian, lalu sang istri merawat anak-anak suami, maka kewajiban nafkah, pakaian, makan, tempat tinggal, hingga pendidikan semua merupakan tanggung jawab suami. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendiamkan laki-laki yang memiliki anak, kemudian bercerai dengan istrinya, mengabaikan kewajibannya. Kalau dalam pemerintahan Islam, suka tidak suka, dari pendapatan suami akan dipotong dan diberikan kepada keluarganya sesuai dengan kebutuhannya. Pada saat anak tersebut masih bayi, si istri menyusui anak tersebut, si istri berhak menerima upah menyusui anak. Bukan biaya untuk makan minumnya saya, tapi upah karena menyusui anak suaminya. Begitu anak tersebut lahir, berarti iddahnya berakhir. Suami tidak wajib memberikan nafkah pada istri karena iddahnya sudah berakhir. Tapi anak menjadi tanggung jawab suami untuk kebutuhan menyusunya, pakaiannya, dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi hak apa? Hak yang Allah wajibkan. Sampai sekolah perguruan tinggi pun itu menjadi tanggung jawab apa? Laki-laki. Wanita tidak dikenakan kewajiban. Kewajiban dia mendidik, merawat, mengasuh anaknya. Jadi apalagi yang dikhawatirkan? Pada masa iddah, suami wajib memberikan nafkah pada istri.
Begitu juga kepada anak, pada saat iddahnya berakhir, dia tidak kewajiban untuk memberikan nafkah buat istri, tapi anak-anaknya menjadi tanggung jawab. Kalau harta merupakan harta kerjasama antara suami dan istri, dengan sendirinya dibagikan sesuai dengan saham masing-masing. Katakan saham istri umpamanya 50 atau 30 atau 70, maka saham dikembalikan kepada pemilik sahamnya. Adapun hadiah perceraian itu datang dari laki-laki yang menceraikan istrinya. Tapi kalau wanita yang meminta untuk diceraikan, maka dia tidak berhak untuk menerima apa? Tetapi kalau seandainya pelanggaran datang dari pihak laki-laki, dengan sendirinya si istri tidak punya kewajiban mengembalikan mahar yang pernah diberikan, dan kewajiban nafkah untuk istri dengan sendirinya. Kalau pelanggaran terjadi akibat ulah perbuatan suami seperti perzinahan tadi, itu menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada istrinya sampai iddahnya berakhir. Tapi kalau istri minta cerai dari suami tanpa dasar kebenaran, istri wajib mengembalikan mahar yang pernah diberikan. Dengan sendiri istri wajib memberikan mahar yang pernah diberikan, dan suami tidak wajib untuk memberikan nafkah. Beda kalau diceraikan istrinya. Kalau dia ceraikan istrinya, istri nggak melakukan pelanggaran apa-apa, di samping nafkah ada mut'ah. Mut'ah itu bukan perkawinan mut'ah. Mut'ah itu hadiah yang diberikan oleh seorang laki-laki untuk istrinya yang berpisah, untuk menghibur hatinya. Bertemu dengan cara baik-baik, berpisah dengan cara baik-baik, hingga kalau mereka berniat untuk kembali, akan lebih mudah daripada kalau berpisah dengan cara yang arogan. Waktu mau kembali ada kecanggungan di hati laki-laki yang berbuat arogansi, di hati perempuan juga akan merasa apa? Sisa-sisa sakit hati atas ulah perbuatan suaminya. Tapi kalau bertemu dengan cara baik-baik, berpisah dengan cara baik-baik, harapan mereka untuk kembali lagi akan lebih besar. Tapi ikhwan akhwat, mungkin ada yang dalam hati bertanya, aku mau bertahan karena ada surga di ridho suami, Ustadz misalnya. Persiapan apa yang harus dilakukan demi anak-anak agar meskipun dilukai oleh pasangan bisa jalan mulus? Kalau suami melukai istrinya, atau katakanlah akhlaknya kurang baik, suka marah, suka ini, tidak berbuat zina tidak melakukan perbuatan zina, suami mau bersabar di sini, dia masih mencintai suaminya, mencintai anak, itu menjadi pilihan dia. Kalau suami melakukan KDRT, dia KDRT melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya, kalau tindakan dan perbuatannya sudah betul-betul melampaui batas, di mana istri betul-betul terancam bersama laki-laki semacam ini, dengan sendirinya pemerintah akan turun tangan memisahkan di antara keduanya. Tapi kalau dia hanya katakan sekali-sekali bertengkar, istri main tangan di sini, si perempuan masih ingin bertahan dan bersabar, itu menjadi pilihan dia. Tapi kalau sang dia menuntut untuk berpisah karena suaminya main tangan, itu menjadi hak dia juga. Jadi hak dia. Tapi kalau suaminya selingkuh, maka tidak dibenarkan lagi si istri untuk bersama suami. Sebaliknya juga kalau perempuannya selingkuh, maka wanita semacam ini yang berselingkuh dengan sendirinya tidak bisa dipertahankan rumah tangga bersama dirinya, karena dia melakukan satu perbuatan yang wal'iyadzubillah masuk dalam kategori merah dalam agama ini. Tapi kalau hanya pertengkaran, perselisihan, atau suami kurang mampu berikan nafkah secara sempurna, atau sering marah-marah, itu bukan hal-hal yang termasuk dalam kategori apa? Merah. Dia mau bersabar, itu menjadi hak dia. Tapi kalau dia mau berpisah karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami, itu menjadi hak istri. Jadi jangan kita anggap kekuasaan laki-laki itu mutlak bisa berbuat sewenang-wenang sesuka hatinya dan wanita wajib taat pada suami. Tidak. Wanita wajib mentaati suaminya pada perintah-perintahnya yang tidak bertentangan dengan agama. Dia jalankan apa yang diperintahkan suaminya dengan mengharapkan ridha Allah.
Tapi kalau perintah-perintahnya, instruksinya bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wanita tidak wajib taat pada suaminya. Cuma banyak laki-laki mabok, suka mukul, lalu mengancam istri, kamu tidak akan masuk surga kalau kamu nggak dapat ridho dari suami. Ini omong kosong. Ini merupakan senjata yang dibuat-buat, direkayasa untuk melakukan intimidasi terhadap kaum wanita. Jadi jangan kita menganggap bahwa Islam memandang kaum wanita itu makhluk inferior. Tidak. Dia punya hak yang sama seperti laki-laki. Dia juga punya hak memilih. Jadi kalau laki-laki jatuh cinta pada seorang wanita, dia suka. Bukan hanya pertimbangan dia, pertimbangan wanita juga. Dia juga punya pilihan. Kalau dia nggak suka, orang tua nggak bisa maksa. Jadi wanita sebetulnya sebagaimana yang Allah bilang dalam Al-Quran, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak yang sama seperti yang menjadi apa? Menjadi antara hak mereka sama kewajiban mereka sama. Laki-laki juga begitu. Bukan hanya hak, kewajiban dia jalankan dan dia menerima haknya secara penuh. Itu yang adil. Wanita juga begitu, menjalankan kewajiban sebagai istri, sebagai ibu anak-anak. Ya. Dia juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik dan mulia. Jadi masing-masing betul-betul menjalankan kewajibannya dan masing-masing akan menerima haknya. Tapi sungguh sayang banyak laki-laki ini yang betul-betul tidak memiliki nurani. Dia menuntut dari istrinya banyak hal, sedangkan kewajibannya tidak dijalankan, lalu mengancam kamu tidak akan mencium bau surga kecuali kalau suami kamu ya meninggal dalam keadaan ridha kepada kamu. Kesian wanita yang diperlakukan seperti ini, akhirnya muncul kebencian terhadap ajaran Islam yang dianggap menindas, memenjarakan mereka dan berpihak kepada kaum pria. Ini tidak benar sama sekali. Islam tidak pernah mengajarkan kita seperti ini. Jadi jangan salah paham terhadap Islam. Ini sebetulnya merupakan penyimpangan dari ajaran Islam yang menggunakan pakaian Islam. Sama dengan pepatah Arab apa? Kama thalidhib fi surati dhan. Seperti serigala yang menggunakan bulu domba. Nah, ini banyak kita lihat ya, orang-orang menggunakan nama agama seperti yang dilakukan pemilik panti asuhan di daerah Tangerang itu Sudirman ya. Pakaian yang rapi, dekat dengan ulama di sana sini bersama korporat, tahu-tahu ternyata melakukan perbuatan biadab wal iyadzubillah. Kita minta orang semacam ini digantung, kalaupun ditaruh di tengah-tengah kota, supaya menjadi peringatan. Kesian anak-anak kecil yang nggak mampu untuk membela diri. Nah ini bukan hukum zina, tapi hukum hirabah, sebagaimana firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu an yuqattalu, au yusallabu, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Di mana hukum hirabah melakukan kerusakan, perbuatan aniaya semacam ini, ya, kalau tidak dibunuh, disalib. Atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Jadi kalau seorang katakan pencuri, mencuri sembunyi-sembunyi tidak menimbulkan ancaman, paling dipotong jarinya. Orang berzina, terbukti dengan 4 orang saksi, dicambuk sebanyak 100 kali. Tapi kalau perampok yang menggunakan ancaman, kalau dia tidak melakukan pembunuhan, tapi melakukan perampokan dengan ancaman, bisa-bisa dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Atau tangan kanan dan kaki kiri. Tapi kalau sampai melakukan pembunuhan, maka hukumannya mati. Kalau dia melakukan pembantaian sejumlah orang, maka hukumannya bukan hanya mati, bahkan bisa disalib. Genosid itu. Begitu juga kalau seorang berzina, hukumannya 100 cambukan, tapi kalau memperkosa, itu melakukan kerusakan, hukumannya mati. Kalau dia orang yang berakal, orang yang sadar, ya, bukan orang yang tidak waras, melakukan hubungan semacam ini yang menimbulkan trauma dan kerusakan bagi generasi yang akan datang, hukumannya mati. Dan yang terbaik digantung. Digantung di muka umum menjadi pelajaran agar menimbulkan efek jerah. Agar orang-orang yang punya kecondongan seperti ini penyakitnya biar sembuh. Karena kalau diberikan penjara setahun, 2 tahun, ya, keluar lagi. Bahkan bisa bayar apa? Pengganti. Nanti bisa menjual tubuhnya juga kepada apa? Kepada sipir-sipir yang punya penyakit yang sama. Wal iyadzubillah. Ini penyakit sekarang sedang mewabah menyebar, yang saya khawatirkan akhirnya azab yang jatuh pada kaum Sodom jatuh juga pada kaum kita.
Karena terang-terangan sekarang di Facebook, di Instagram, ya, kita saksikan bagaimana mereka bikin grup-grup ini, ya. Bahkan yang membela banyak, yang melakukan pembelaan ini banyak, luar biasa. Saya ingin seperti Rusia. Rusia itu bertindak tegas terhadap kaum homo, kaum lesbi. Mereka nggak boleh sama sekali mempropagandakan melalui tulisan, melalui gambar, melalui film. Dan kalau sampai terjadi, mereka dikenakan sanksi hukuman yang berat. Oleh karena itu kalau kita lihat Rusia yang bukan negara Islam ternyata lebih mematuhi Allah dibandingkan orang-orang Islam. Yang repot kalau ustadz sama ulamanya yang kena penyakit semacam ini, akhirnya pakai bungkusan agama dengan alasan memberikan berkah, murid-muridnya dibully, ya, diperlakukan secara tidak benar. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan jangan sampai penyakit ini mengenai kita. Allah jauhkan dari kita, dari keluarga kita, anak yang kita cintai, dan Allah jadikan kita sebagai contoh di tengah keluarga kita, masyarakat kita, dalam mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bahasan hari ini mengingatkan wahai para ayah, wahai para pria, please berikan yang termudah agar kami bisa mendapatkan ridho para suami. Sekali lagi terima kasih Ustadz Abu Bakar, dan juga silahkan kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa kirim WA untuk acara psikologi keluarga ini, ya. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.